Setiap harinya, jalanan ibu kota seakan tak pernah sepi dari padatnya lalu lalang kendaraan bermotor. Tingginya jumlah kendaraan bermotor tentu saja dibarengi dengan tingginya permintaan berbagai perlengkapan pendukungnya, mulai dari spare part atau underdeal hingga oli mesin kendaraan. Vitalnya keberadaan oli terhadap keberlangsungan mesin kendaraan membuat jual beli oli menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Berbagai merek oli pabrikan kini dengan mudah kita temui di pasaran. Namun tidak hanya oli pabrikan yang berebut pasar. Oli-oli dengan label abal-abal alias palsu ternyata juga tidak mau ketinggalan. Oli abal-abal ini menggunakan merek dagang terkenal yang tentu saja kualitasnya jauh di bawah kualitas oli yang dipalsukan. Jika tak jeli membeli, para konsumen akan mudah tertipu mengingat secara fisik tidak ada perbedaan yang mencolok antara oli asli dengan yang palsu. Keduanya memiliki bentuk dan kemasan yang serupa. Tim redaksi kontroversi pun melakukan penelusuran untuk mengetahui keberadaan oli palsu ini. Bahan baku oli palsu bisa didapatkan dengan beberapa cara, mulai dari menggunakan oli bekas yang dijernihkan atau dengan membeli oli curah kiloan yang dijual bebas di toko-toko tertentu. Wah, ada oli 20 liter, Mas. Oli biasa. Oli mesin. Berapa sih? Aku jangan begitu aku. 12 lah. Hah? Saya belilah 12. Dari toko aja 18 di toko. 13 ya. 14 bisa nggak? 20 liter aja. Kemudahan untuk mendapatkan bahan baku ini ternyata juga dibarengi dengan kemudahan untuk mendapatkan bahan-bahan pelengkap untuk memalsukan oli, yaitu kemasan oli. Para pelaku memanfaatkan jasa pengumpulan barang-barang rongsok untuk membeli botol, kaleng, dan kardus oli-oli bermerek untuk dijadikan pembungkus oli abal-abal. Di tempat ini, para pelaku bisa memilih berbagai kemasan bekas oli yang masih bagus untuk digunakan mengemas oli palsu. Selain mudah, membeli kemasan bekas di pengepul rongsokan juga menghemat biaya. Dengan uang Rp1.500 hingga Rp3.000 saja, pelaku bisa memperoleh botol dan kaleng oli dengan berbagai merek ternama. Jika bahan baku dan bahan pelengkapnya sudah di tangan, maka proses produksi oli palsu pun kemudian bisa dilanjutkan ke proses pengepakan. Mudahnya mendapat bahan baku dan pelengkap inilah yang membuat para pelaku kerasan untuk terus memproduksi oli abal-abal. Kalau dikatakan susah juga enggak, karena semuanya semacam bahan-bahan segala macam kan ada, dalam arti di toko ada semua. Apa yang saya inginkan itu ada. Ya terutama kaleng, tutup itu udah satu set lah. Kita beli kaleng, beli tutup, beli botol semua udah satu set. Nah setelah satu set berikut kardus, rapi, baru beli oli. Ya udah diisi, udah gitu aja. Dalam aksinya, pelaku kemudian menyesuaikan setiap isi kemasan oli dengan karakteristik masing-masing oli sebagaimana aslinya. Ada yang memiliki aroma yang khas, ataupun yang memiliki warna yang tertentu juga. Untuk menciptakan aroma dan warna yang khas ini, pelaku menggunakan bahan campuran lain, mulai dari penggunaan minyak angin sampai dengan pewarna kimia. Kita kan ikutin aturan sekarang macam memang wangi, yaitu kita harus pakai pewangi. Terus semacam itu pakai pewarna merah, ya kita harus pakai pewarna merah. Paling tidak saya nggak mau istilahnya tidak menyamai dari yang A gitu aja. Untuk menjual oli palsu buatannya, pelaku mengaku memasarkan hanya di sekitar pinggiran Jakarta dan beberapa daerah di Jawa Barat saja. Biasanya pelaku mendapatkan orderan atau pesanan terlebih dahulu sebelum membuat oli palsu. Namun, jika tidak ada pesanan di awal, maka pelaku bisa memasarkan produk abal-abalnya ini ke bengkel-bengkel dengan harga yang tentunya lebih murah dibandingkan dengan oli asli. Ya kalau yang pesan kan ada aja, saya kan nggak bisa ucapin seorang-orang yang mana siapa orangnya gitu. Ya paling juga bengkel-bengkel yang kenalan yang biasa lah saya kirim. Ya daerah sekitar Jawa Barat aja. Aksi ini bukannya tanpa resiko. Aksi ini merupakan bentuk tindak penipuan merek dagang. Namun hukuman kurungan yang bahkan sempat dijalani para pelaku seakan tak pernah membuat mereka kapok.
Keuntungan yang relatif besar menjadi daya tarik mereka untuk tetap bertahan di bisnis ini. Dari hasil usaha curang ini, penghasilan pelaku bisa bertambah minimal 2 kali lipat. Ditahan 1 hari 1 malam, terus proses ya biasa di dalam. Ya setelah itu ya saya diurus sama keluarga, ya keluar dalam 1 hari 1 malam. Lihainya para pelaku dalam melakukan aksinya membuat oli abal-abal yang mereka jual seakan benar-benar oli yang asli. Dalam kondisi ini, lagi-lagi para konsumen yang menjadi korbannya. Meskipun dapat dipergunakan layaknya oli motor pada umumnya, oli palsu ini bisa menimbulkan efek buruk terhadap mesin kendaraan. Bisa dipergunakan, ya cuman ya efeknya ya seperti itu, bisa ngerusak mesin. Mesin udah agak ngebul di knalpot karena si metal-metal itu dia kemakan, nggak ada pelumasnya sama sekali. Biasanya, dalam jangka waktu seminggu saja warna oli palsu akan langsung berubah menjadi hitam pekat. Selain itu, bau sangit atau terbakarnya pun semakin terasa. Berbeda dengan oli asli yang mampu bertahan antara 1 hingga 3 bulan. Kalau oli palsu itu, ya itu tadi saya bilang seminggu udah langsung bisa hitam, mesinnya kasar, bisa ngebul. Tapi kalau oli yang asli tergantung dari kilometernya, bisa 3.000, 5.000 atau 10.000 kilo. Jika seperti ini, ketegasan pemerintah untuk menindak tegas para pelaku patut disoroti, mengingat praktek pemalsuan ini merupakan bentuk tindakan pidana. Undang-Undang Republik Indonesia menyatakan jika setiap orang yang dengan sengaja menggunakan merek yang terdaftar milik orang lain atau badan hukum untuk semua barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan, dipidana, penjara, dan denda. Sulitnya membedakan antara oli asli dan yang palsu ini memang menjadi penyebab utama semakin banyaknya korban yang tertipu. Selain konsumen, industri pemilik merek tentunya juga sangat dirugikan atas aksi ini. Pemilik merek dapat melakukan tindakan dengan melaporkan ke pihak kepolisian. Laporan dari konsumen dan pelaku usaha ini tentu saja bisa membantu mengurangi tindak pemalsuan oli. Karena konsumen sulit untuk melakukan upaya pencegahan gitu, karena tadi ya tidak kasat mata, tidak mudah dikenali. Jadi sebetulnya di sini pemerintah dan industri itu sendiri yang punya tanggung jawab. Dari sisi industri menurut saya juga itu dia tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap begitu saja terhadap produk-produk merek mereka yang kemudian dipalsukan. Memang di satu sisi mereka dirugikan, mereka bisa mengklaim mereka juga dirugikan dari produk-produk yang palsu. Tapi di sisi yang lain mereka juga punya tanggung jawab untuk mengawasi pasarnya, apakah di pasar itu ada potensi pemalsuan untuk merek-merek mereka atau tidak. Di Jakarta bahkan di Indonesia banyak ya yang memanfaatkan merek-merek terkenal untuk keuntungan pribadi, yang memasukkan merek. Kalau kita terapkan bisa dikenakan KUHP, ya, itu pasal 37 penipuan, kemudian 263 pemalsuan. Nah, masalahnya masyarakat kadang-kadang tidak tahu ya, ini palsu atau tidak. Ya, kalau masyarakat menyadari, kita bisa laporan ke polisi. Kita akan usut ya sampai ke tempat di mana itu diproduksi. Kebutuhan akan oli kendaraan memang telah menjadi kebutuhan penting, sebagaimana kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor. Kebutuhan penting seharusnya justru dijaga dan dilindungi agar tidak menyusahkan dan merugikan konsumen yang setiap tahunnya terus bertambah. Tim Liputan Trans 7. Di tengah